96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Selamat sore sahabat Merkuri semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersua, dan di talk show di kesempatan sore hari ini adalah Suara Dewan, edisi 26 November tahun 2022. Kalau Anda biasa mendengarkan suaranya Yanti, biasa mendengarkan suaranya Aldi ya, ataupun Retno dan lain sebagainya, maka untuk kesempatan sore hari ini saya muncul Radi Fauzan, hadir untuk Anda semuanya dengan talk show Suara Dewan, untuk yang menjadi tema untuk perbincangan kita di sore hari ini sahabat adalah peringatan Hari Santri Nasional. Pemuda santri berpolitik menjaga kemaslahatan rakyat. Tentunya ini akan menjadi satu perbincangan menarik untuk kita semuanya ya, karena kita kedatangan narasumber yang bukan sembarangan narasumber, tapi beliau ini rekam jejaknya luar biasa sebagai seorang santri, dan bahkan bukan hanya santri, tapi menurut saya beliau ini sudah kiai betul ini ya. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk Gus Muhammad Fawaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam sahabat Roni, sahabat Merkuri semuanya. Iya, karena Ansor ya, makanya manggilnya sahabat ya. Saya manggilnya juga sahabat. 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 Semua sahabat Fawaid. Termasuk juga ini kebetulan kalau di Ansor panggilannya sahabat, di Merkuri juga pendengarnya bukan panggilannya sahabat Merkuri begitu. Berarti kita keluarga besar semuanya. Betul sekali. Sehat Gus. Alhamdulillah sehat sahabat Ya, Roni. saya juga alhamdulillah baik-baik dan senantiasa sehat. Bisa ketemu dengan Gus Mufa ya, ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri karena selama ini saya mengikuti jejak Gus ini dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh teman-teman wartawan ya, terutama dari teman-teman wartawan 96 FM Merkuri yang ngepost di Indrapura, ada Mas Ari begitu. Nah, yang jelas untuk kesempatan sore hari ini sahabat, Anda bisa nanti ikut berpartisipasi ya, baik melalui telepon maupun melalui WA. Yang jelas kalau kita berbicara tentang Hari Santri Nasional, ya ini menurut para ulama ya, bisa dikatakan yang namanya politik ini adalah sebuah wasilah ya Gus ya, bukan ghoyah atau tujuan. Ya, sebagai alat politik ini kalau menurut kata-katanya Imam Al-Mawardi ya, pengarang kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, politik ini jika dilandasi dengan agama akan menjadi baik. Insyaallah. Ya, dan agama disokong politik akan menjadi kuat. Dan politik ini adalah tentu saja adalah hal yang terpenting dari politik adalah pelayanan kepada umat atau kepada rakyat gitu ya. Agar kemaslahatan rakyat ini senantiasa terjaga dan kesejahteraan bisa diwujudkan. Sebagai santri ini Gus, bisa disampaikan ya, nilai-nilai apa saja yang panjenengan dapatkan dari pesantren ya, karena Anda juga merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Khotib Nurul Khotib Al-Qadiriyah di Jember, untuk menjaring aspirasi dari umat, menjaring aspirasi dari rakyat, dan juga ngopeni rakyat, lalu juga tentu saja memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Bisa diceritakan Gus? Ya, sahabat Roni yang dan semua sahabat-sahabat Merkuri. Jadi kalau kita berbicara peran santri terkait masalah politik, atau kalau kita berbicara terkait masalah pembangunan di bangsa ini, sebetulnya sebelum merdeka pun kita sudah tahu bahwa santri itu mempunyai peran yang cukup signifikan. Kita tahu bahwa di awal abad 19-an, kita tahu bahwa ada organisasi yang juga didirikan oleh para santri pada waktu itu. Ditambah lagi dilanjutkan dengan ada organisasi yang hari ini menjadi organisasi keagamaan terbesar, yaitu adalah Nahdlatul Ulama. Betul. Jadi bagi seorang santri itu sebetulnya kalau berbicara peran kepada republik ini, itu dimulai bukan ketika republik ini sudah berdiri, bahkan republik ini belum berdiri, dalam proses
merebut kemerdekaan. Betul. Santri juga di sini mempunyai peran yang cukup vital sekali. Apalagi kita kenalkan dengan ada resolusi jihad. Yeah. Setelah merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan juga peran santri itu juga sangat signifikan juga. Betul. Sampai ada resolusi jihad, bagaimana Bung Karno pada waktu itu kita tahu bahwa ada sedikit kegalauan ketika sekutu ingin kembali lagi ke republik ini. Yeah. Tapi dengan persenjataan yang pada waktu itu kita jauh dibanding mereka, tapi Pak Soekarno kita tahu bahwa beliau galau, akhirnya beliau minta fatwa dari Hadarus Syekh Hasyim Asy'ari, maka muncullah resolusi jihad. Dan dengan resolusi jihad itu para santri di seluruh Nusantara, khususnya di Jawa Timur, berbondong-bondong untuk memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Republik ini, walaupun itu nyawa yang menjadi taruhan bagi mereka pada saat itu. Nah, termasuk hari ini. Hari ini kan kita dalam proses mengisi kemerdekaan. Bagi seorang santri, politik itu bukan hal yang tabu. Karena dalam kami di pesantren kita ada istilah siasah. Siasah itu adalah politik. Betul. Nah, politik itu adalah cara bagaimana kita masuk ke pemerintahan. Tinggal kita pakai ketika kita sudah masuk ke pemerintahan, tinggal kita mau dibawa kemana nih pemerintah. Apalagi kalau kita melihat Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah provinsi dengan jumlah santri paling besar secara nasional. Nah, itu dia. Dan jumlah pesantren di Jawa Timur ini juga paling banyak secara nasional. Itu ada di Provinsi Jawa Timur. Bahkan pondok-pondok besar yang paling besar di Nusantara ini paling banyak ada di Jawa Timur. Sehingga Jawa Timur hari ini yang menjadi barometer nasional dalam banyak hal ya. Kalau terjadi apa-apa di Jawa Timur, ekonomi nasional gonjang. Kalau terjadi apa-apa di Jawa Timur secara politik, stabilitas politik nasional juga pasti tergoncang. Dan di dalam Provinsi Jawa Timur itu mayoritas santri. Maka apapun yang ada hari ini Jawa Timur tidak lepas dari peran santri. Saya pikir begitu. Ya iki, santri sing cerdas ya kok ingin gitu loh. Ya, tapi apa namanya, sebelum kita melangkah ke apa namanya dialog kita selanjutnya ya, ini saya perlu perkenalkan kepada sahabat Merkuri bahwa Gus Muhammad Fawaid ini, di samping tadi sudah sedikit saya tadi perkenalkan bahwa beliau ini juga aktif di PWGP Ansor Jawa Timur ya, sebagai bendahara. Beliau ini juga menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Khotib Al-Qadiri di Jember, dan termasuk juga kalau di DPRD Jawa Timur sebagai ketua fraksi Gerindra ya Gus ya. Dan juga di Komisi C ya Gus ya. Iya, saya kebetulan anggota Komisi C juga bidang keuangan. Ya. Gus, kalau kita berbicara tentang peran santri di masa dulu, ini kan berbeda dengan peran santri di masa sekarang ya. Bagaimana cara panjenengan mengejawantahkan apa namanya kesantrian panjenengan ini ketika jenengan sudah sampai dan duduk di kursi Komisi C DPRD Jawa Timur begitu. Nah, kalau kita sebelum kita membicarakan tentang bagaimana kiprah daripada panjenengan, gambaran umum dulu dong, Gus, tentang kondisi perekonomian di Jawa Timur ini pada saat sekarang ini kayak gimana, Gus? Ya, jadi kalau kita berbicara ekonomi di Jawa Timur, bagaimana Jawa Timur ini menjadi provinsi yang menjadi penentu banyak hal secara nasional. Dan di dalam beberapa tahun belakang dan sampai hari ini, ekonomi di Jawa Timur kita kan memang melebihi nasional. Walaupun ada PR, tingkat kemiskinan kita masih melebihi nasional. Itu secara kemiskinan ya. Tetapi saya pikir kalau kita melihat ada pandemi COVID kemarin, terus ada PMK, saya pikir itu terjadi bukan cuma di Jawa Timur, tapi di nasional bahkan internasional dunia kan. Terjadi, anggaplah krisis, kita bisa katakan krisis. Tetapi kita bisa lihat bahwa ekonomi di Jawa Timur pulihnya cepat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi dari pemulihan ekonomi yang begitu cepat itu juga hal yang menarik, ekonomi yang paling banyak terpukul itu justru di perkotaan. Tapi di pedesaan dan yang itu mayoritas ada pesantren, itu justru ekonomi di pinggir-pinggir pesantren justru tetap masih eksis. Coba dilihat di SMA, ada UMKM, kantin dan lain sebagainya tutup. Betul. Tapi kalau yang di pinggir pesantren, yang itu notabene tempat belajarnya santri, pada waktu COVID, pada waktu itu kan memang di pesantren itu kan di dalam, tidak boleh keluar, tidak libur, sehingga tetap bisa
tidak mempengaruhi perekonomian di sekitar. Nah, ini bisa dilihat bahwa peran santri, peran pesantren di sini juga dampaknya juga jelas dalam perekonomian, di mana pesantren bisa memberikan eksternalitas positif kepada masyarakat di sekitarnya. Betul. Jadi pesantren ini, pesantren dengan jumlah ada yang kurang dari 1.000, ada yang 1.000, bahkan puluhan ribu ada di Jawa Timur itu menjadi sebuah potensi sebetulnya bagi perekonomian di Jawa Timur. Kan santrinya banyak dari luar, Yeah. dari luar Jawa Timur. Dia membawa pasti ya sedikit atau banyaknya itu relatif, dia bawa uang dari luar Jawa Timur, dia untuk biaya hidup di Jawa Timur, belinya semua produk-produk pasti ya di pelaku UMKM di Jawa Timur. Di sekitarnya pondok Di ya. sekitar pondok, artinya sebetulnya pesantren ini menjadi potensi untuk pengembangan ekonomi khususnya di daerah sekitarnya. Dan kita tahu bahwa pesantren banyak ada yang di desa ya, mayoritas di desa. Betul. Walaupun tidak sedikit juga di Kota. kota. Nah, apalagi kalau sampai ini ada intervensi pemerintah dalam hal mungkin di pinggir pesantren dibikin lebih indah, jalan menuju pesantren dibikin lebih baik dan lain sebagainya, itu malah menurut saya ada potensi Jawa Timur yang terkait ekonomi yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, yaitu adalah potensi itu bisa dilihat dari pesantren. Nah, selain dari itu, pesantren juga pasti ada makam pengasuh. Kan kalau pesantren yang sudah sepuh, muassis, pendiri, itu pasti ada makamnya. Dan para ulama-ulama juga pasti ada makamnya. Itu menjadi wisata religi tersendiri loh. Betul. Itu juga potensi wisata bagi Jawa Timur. Kalau hari ini kita lihat ada makam Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dan Mbah Hashim Asy'ari dan keluarga di Tebu Ireng, ada Sunan Ampel, ada pengasuh pesantren besar juga, ada Habib Soleh Tanggul, ada Ki Ahmad Siddiq Jember dan lain sebagainya. Pasuruan ada juga, ada Ya Hamid ya. Ya Hamid Pasuruan dan banyak lagi pengasuh-pengasuh pesantren. Itu orang dari luar Jawa Timur banyak loh yang datang ke sini. Betul. Apalagi kalau itu bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi, itu akan menjadi potensi perekonomian yang sumbernya dari wisata religi. Dan perlu kita tahu bahwa salah satu ciri dari negara atau daerah itu maju, itu biasanya wisatanya itu jumlah wisatawannya besar. Kita lihat Jogja, ya kalau yang di dalam negeri kita lihat Jogja. Jogja itu wisatawannya 2 kali lipat dari jumlah penduduknya. Kita lihat Bali juga, itu juga 2 kali lipat dibanding jumlah penduduknya. Kita lihat Batu juga. Kemarin kota Batu itu saya sempat ngobrol dengan wali kotanya. Di Batu itu jumlah penduduknya sekitar 200-300 ribu orang. Betul. Nah, wisatawannya sebelum COVID itu hampir 7 juta. Lah, maka sebetulnya dalam momen Hari Santri ini juga bisa membuka kita semuanya, termasuk pemerintah, bahwa santri, selain santri ini untuk meningkatkan SDM Provinsi Jawa Timur, juga ada potensi wisata yang itu berasal dari wisata religi atau dari eksternalitas positif dari pesantren kepada masyarakat sekitar. Tinggal nanti dibikinkan mungkin sentuhan-sentuhan sedikit dari pemerintah, dibikinkan mungkin di data lebih baik, jalannya juga bisa dibikin lebih baik, dan itu saya pikir akan lebih maksimal ke depan. Ya, ini yang perlu untuk diperhatikan ya, dan ini tentu saja harus termaktub dalam APBD nih Gus ya. APBD. Ya, ini yang jelas agenda paling dekat adalah RAPBD 2023 yang tradisinya tanggal 10 November ini digedok ya. Insya Allah. Nah, Gus, ini bisa disampaikan pula nggak untuk menurut panjenengan kan sudah sudah diketahui bagaimana rancangan APBD tahun 2023 gitu. Kalau menurut panjenengan mampu nggak ini akan menyangga kebangkitan ekonomi di Jawa Timur pasca pandemi, dan sekarang ancamannya adalah krisis global ya. Nah, soal RAPBD 2023 ini catatan apa yang bisa jenengan sampaikan untuk Pemprov, terutama untuk pemberdayaan masyarakat pesantren? Oke, baik. Jadi saya bangga ya hari ini di mana-mana, bahkan yang bukan santri pun merayakan Hari Santri. Pakai sarung, pakai sepatu dan lain sebagainya. Saya sebagai santri bangga. Tapi yang paling penting yang kami harapkan sebetulnya dari pemerintah, selain perayaan Hari Santri, yang paling penting itu adalah perhatian kepada pesantren, kepada para santri. Maka kemarin dalam Hari Santri, fraksi Gerindra jelas kami
tetap merayakan, tapi yang paling utama komitmen kami bagaimana memperjuangkan anggaran, memperjuangkan perhatian pemerintah kepada para santri dengan pelatihan dan lain sebagainya, dan juga perhatian pemerintah kepada dunia pesantren. Karena kalau hanya dirayakan saja tanpa ada perhatian, saya pikir itu merupakan apa ya mohon maaf nih kasar bahasanya bullshit lah menurut saya kan. Ini kata bukan santri malah yang keluar ya. Jadi yang paling konkret itu ya kita merayakan hari santri sekaligus harus ada perhatian lebih. Nah, perhatian lebih. Nah, selain itu kalau kita melihat apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya apresiasi Bu Gubernur Bu Khofifah perhatian kepada santri dan pada pesantren, walaupun itu mungkin bisa kita tingkatkan lagi ke depannya, terutama di dalam RAPBD 2023. Nah, kita di fraksi Gerindra dan kebetulan kita juga di Komisi C, kami ini melihatkan begini. Kalau kita melihat banyak pakar, baik itu pakar ekonomi Indonesia maupun di luar, bahwa 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ini perang yang paling signifikan pengaruhnya ini bukan perang persenjataan, tapi terkait masalah pangan. Nah, itu dia tuh. Terkait pangan. Nah, kita lihat hari ini, mana bukannya apa ya, anak-anak kita, anak-anak Jawa Timur, kalau ditanya cita-citanya, ada nggak yang mau jadi petani? Nggak ada. Nah, jarang sekali. Anak-anak SMA mungkin jarang sekali ya. Pasti rata-rata dokter, pasti rata-rata itu apa namanya jadi lawyer. Kepinginnya merantau begitu kalau udah lulus sekolah gitu ya. Nggak ada, jarang sekali menurut kita kalau mereka ditanya cita-citanya yang jadi petani. Tapi itu menurut saya soal masalah ke depan, soal pangan ini tergantung dari jumlah petani kita juga. Nah, yang bisa diarahkan salah satunya adalah santri. Karena santri itu mempunyai konsep sami'na wa atokna kepada kiainya. Jadi kalau nanti kiainya di pesantren ini diberi perhatian oleh pemerintah lewat government expenditure-nya, lewat belanja pemerintah, mungkin nanti pesantren ini diberi pelatihan terkait masalah petani. Nah, itu yang saya pikir potensi untuk menciptakan petani-petani masa depan yang berkualitas sesuai dengan arahan kiainya. Santri ini apa kata kiainya? Jadi kalau dalam pesantren itu seandainya ada sekolah yang fokus untuk menyiapkan petani, santri pasti akan tertarik untuk situ. Tapi kalau di luar belum tentu loh. Belum tentu. Jadi maksud kita menyampaikan ini bahwa pesantren ini menjadi potensi dalam banyak hal. Tadi saya bahas soal ekonominya, soal wisatanya. Nah, ini juga potensi menyiapkan SDM masa depan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Salah satunya menyiapkan petani-petani masa depan yang berkualitas. Yang itu susah sekali kita cari di luar, tapi justru bisa kita cari dari dunia pesantren. Tinggal pemerintah hadir di situ. Jadi kalau pemerintah hari ini melihat produksi padi kurang produksi beras kita kurang maksimal, padi kita kurang maksimal, kita masih impor dan lain sebagainya. Nah, maka ada rencana jangka pendek, ada jangka menengah, tapi juga ada rencana jangka panjang. Dan menurut kami salah satunya adalah menyiapkan petani-petani yang berkualitas. Dan itu bisa kita lakukan bekerja sama dengan pesantren, karena pesantren itu kita mengenal konsep sami'na wa atokna kepada kiai. Tinggal kiai saja, ini kalian ini potensinya petani, pasti santri juga akan mengikuti untuk itu. Iya, bisa saya katakan pesantren ini akan menjadi semacam kalau itu diinisiasi akan menjadi raksasa ekonomi bagi kebangkitan ekonomi Jawa Timur begitu ya. Ya, kita akan membahasnya nanti lebih panjang dalam lagi, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa pesan, Gus. Penting sekali ini soalnya ya. Oke. Ya, Suara Dewan edisi 26 Oktober 2022 masih dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang kita peringati bersama pada setiap tanggal 22 Oktober ya. Dan di kesempatan sore hari ini kita bersama dengan narasumber kita yaitu Gus Muhammad Fawaid dengan tema Pemuda Santri Berpolitik Menjaga Kemaslahatan Rakyat. Tadi omongan kita sudah luar biasa, seru sekali bagaimana beliau menggebu-gebu bersemangat ya. Semangatnya adalah semangat mengarahkan perekonomian kita ini adalah untuk juga membangun pesantren begitu ya Gus ya. Ini yang kayaknya tadi saya bilang bahwa
tadi jenengan juga sudah sampaikan jumlah pesantren dan jumlah santri di Jawa Timur luar biasa. Kalau dikelola dengan baik ini akan menjadi raksasa ekonomi bagi Jawa Timur begitu ya. Baik, kalau kita berbicara tentang pesantren Gus, kan sudah ada ya perda pesantren begitu ya. Itu masih belum cukup ya Gus ya kalau menurut panjenengan ya. Saya pikir perda itu nanti ditindaklanjuti oleh Pergub. Nah, Pergub itu saya pikir ini menjadi satu-satunya perda pesantren yang pertama ya di Indonesia. Di Indonesia, betul. Itu makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa sebetulnya komitmen dari eksekutif maupun legislatif di Jawa Timur ini sudah luar biasa untuk pesantren. Tetapi yang luar biasa itu kan menurut saya harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan konkret nantinya. Ketika sudah ada perda, ada Pergub, tinggal nanti dijabarkan lebih konkret dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam APBD. Maka di dalam Hari Santri kemarin komentar kami sebagai ketua fraksi Partai Gerindra, kami terima kasih banyak orang yang memperingati Hari Santri, tapi fraksi Gerindra dengan konkret akan memperjuangkan anggaran-anggaran untuk pesantren, untuk santri, termasuk untuk menciptakan UMKM yang itu berasal dari pesantren dalam RAPBD 2023 harus semakin besar. Itu bentuk perhatian konkret kami kepada dunia pesantren dan santri. Iya. Baik, untuk Anda sahabat Merkuri yang barangkali ingin berinteraksi lewat telepon, silakan bisa telepon di 0315620096 atau juga Anda bisa bertanya melalui WhatsApp ya di 08173096. Oh ya, untuk acara di kesempatan sore hari ini bukan hanya disiarkan secara langsung di 96 FM Merkuri Gus, tapi juga kita bisa mendengarkan streamingnya lewat aplikasi On Ears Gus. Oh subhanallah. Ya, dan juga nanti kalau acara ini selesai juga akan tayang di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Harus subscribe nih kita. Oh harus, termasuk jenengan Gus. Siap. Dan anak buah ini semua ini. Jamaah subscribe Merkuri semua ya Gus ya. Jangan lupa Gus. Gus, kalau kita berbicara tentang nama Bakti Satya ya, programnya Gubernur dan Pak Wagub gitu. Ini kan juga menurut saya sih cukup perhatian ya untuk dunia pesantren begitu ya. Salah satunya yang menjadi unggulan adalah One Pesantren One Product. Jalan nggak Gus menurut panjenengan Gus? Kita lihat hari ini ya jalan lah ya, saya katakan jalan lah itu bagian dari sebuah kebijakan, inovasi kebijakan yang harus kita hargai. Tetapi yang tidak kalah penting ketika pesantren itu dituntut atau didorong untuk mempunyai sebuah produk, yang tidak kalah penting supaya itu lebih efektif juga harus ada sebuah kebijakan yang mendorong ada pelatihan untuk menghasilkan produk. Yeah. Nah, itu juga paling penting tuh. Nah, kemarin di tanggal 22 Oktober Hari Santri, kita salah satu poin-poin yang kita perjuangkan dan kita suarakan yang terkait masalah anggaran perhatian untuk santri dan pesantren itu adalah anggaran untuk pelatihan. Jangan sampai kita mendorong pesantren untuk menghasilkan produk, tapi produknya justru kalah di pasar, kalah dengan produk di luar pesantren. Nah, maka fraksi Gerindra komitmen bahwa harus ada kebijakan untuk menambah anggaran pelatihan. Jadi para santri ini kalau disuruh urusan ngaji udah nggak usah diragukan lagi. Urusan cinta NKRI harga udah mati nggak ya Gus usah ya. diragukan lagi. Kalau dia santri pasti cinta NKRI. Kalau dia nggak cinta NKRI saya ragukan kesantriannya. Kalau urusan itu selesai. Udah selesai. Tinggal bagaimana pemerintah ini dengan jumlah pesantren yang paling banyak secara nasional, jumlah santri juga mayoritas ada di Jawa Timur. Tinggal ini kita arahkan kemana? Kalau kita sebagai pemerintahan Provinsi Jawa Timur, DPRD kan bagian dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Nah, itu kami ingin mendorong bahwa ini juga menjadi kekuatan ekonomi. Caranya bagaimana? Kita lihat di 2028 Indonesia itu terancam masuk ke dalam jurang krisis. Walaupun pada waktu itu awal mula krisis itu diawali di United States of America ya, di Amerika. Nah, kita hampir saja tuh waktu itu kena krisis, tapi kita terselamatkan oleh permintaan domestik, pelaku-pelaku informal yang suka digusur pemerintah, itu justru yang menyelamatkan. UMKM, pedagang-pedagang kaki lima, itu yang menyelamatkan loh. Daya beli masyarakat kita dengan jumlah penduduk besar,
Itu yang menyelamatkan perekonomian pada waktu itu. Akhirnya kita nggak masuk ke jurang krisis. Krisis, Nah, ya. ini jumlah pesantren besar. Penduduk di Jawa Timur ini terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jumlah santrinya juga besar. Tinggal mau diarahkan kemana? Kalau saya akan bersuara terus bahwa kasih pelatihan di pesantren. Kasih pelatihan untuk menghasilkan sebuah produk. Kalau urusan akhlak, urusan kesantrian tidak perlu diragukan. Yeah. Tinggal bagaimana mereka dikasih pelatihan sehingga nanti para santri keluar dari pesantren itu menciptakan UMKM. Mereka jadi pengusaha-pengusaha, dan kalau jadi pengusaha itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Walaupun itu tidak harus besar kan, walaupun bisa menyerap 2-3 orang itu kan juga lumayan. Nah, itu menurut saya sangat mungkin ketika di pesantren. Nah, sekali lagi bahwa pesantren ini sebuah sistem pendidikan yang memang lahir dari Indonesia. Dan di dalam pesantren ada konsep sami'na wa ata'na kepada kiainya. Kalau sudah kiainya yang mengarahkan, difasilitasi oleh pemerintah, selesai itu barang. Artinya pesantren bukan cuma menjadi fasilitas pendidikan, tetapi akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, yang itu hanya dimiliki oleh provinsi Jawa Timur kita tercinta. Dan nggak hanya di pesantren gede tok, Gus. Di Lirboyo ini juga sudah maju ya, one product, one pesantrennya. Apalagi kalau kita bicara dengan Sidogiri ya, luar biasa itu. Jadi bagi kita, maka tadi saya bilang di awal bahwa ada klaster, ada pesantren yang kurang dari 1.000 santrinya, ada yang lebih dari 1.000, bahkan ada yang lebih dari 10.000. Nah, justru pesantren-pesantren di pedesaan ini juga penting kita perhatikan. Kenapa saya katakan penting? Karena jumlah penduduk orang miskin di Jawa Timur ini kan masih secara persentase melebihi dari nasional. Dan mereka rata-rata ada di pedesaan. Maka kalau pesantren yang ada di desa-desa menjadi salah satu penggerak ekonomi di desa, saya yakin ini menjadi salah satu solusi ke depan yang bisa meminimalisir bahkan mengentaskan kemiskinan yang ada di pedesaan. Ya, kalau kita berbicara tentang kemaslahatan rakyat, Gus, ya ini kan bukan hanya dari kalangan kaum pesantren, kaum sarungan ya, tapi juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya begitu. Terus saya gatukkan ini, Gus, dengan sepak terjang jenengan, Gus, sebagai santri sekaligus kiai muda di Jember ya. Ini saya ngeliat rekam jejak jenengan ini juga bagus, Gus. Kalau kita berbicara tentang istilah dalam pesantren, yang seharusnya kita bela ini bukan hanya dari kalangan pesantren juga, tapi juga secara umum kaum mustad'afin gitu ya, kaum fakir miskin gitu. Saya ngeliat jenengan ini kalau di tapal kuda luar biasa, ya seringkali punya ide kreatif di sektor ekonomi kerakyatan melalui pendekatan kultural, Gus. Sholawat Nusantara itu ya, Laskar Sholawat Nusantara itu ya, itu melusuk sampai kampung-kampung, sampai pelosok-pelosok desa gitu. Di situ juga ada yang saya lihat juga ada di samping ada kegiatan religiusnya sholawatan ya, dengan tagar ojo lali sholawatan ya, ojo lali mojo sholawat ya. Ini juga ada kadang-kadang kegiatan pemberdayaan UMKM lokal, terus juga ada kerja-kerja solidaritas sosial kepemudaan begitu. Kok sampai belusuk nang ngene desa-desa nang ngene alas iku lapo ae sampean iki, Gus. Jadi ngapain aja gitu loh. Jadi memang kami punya komunitas yang kami namai Laskar Sholawat Nusantara. Nah, orang melihat itu majelis sholawat, padahal bukan. Itu hanya perkumpulan orang-orang pencinta sholawat. Dan kita ingat bahwa salah satu ajaran paling penting yang diajarkan oleh baginda Nabi, dan itu sering kita dengarkan di pesantren, adalah pengentasan kemiskinan loh. Betul. Jadi kami belusuk sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sering tidak jarang kami ngajak kawan-kawan media supaya kawan-kawan tahu kondisi di desa itu sebetulnya seperti apa. Memang sangat jomplang sama yang di kota ya. Kalau di kota apa yang tidak ada. Jadi baik fasilitas pendidikannya juga luar biasa. Mulai dari sekolah yang paling mahal, yang menengah maupun yang gratis ada di kota. Kalau di desa tidak ada, adanya cuman fasilitas mungkin pendidikan sekolah negeri. Kalaupun mau swasta mungkin adanya di pesantren, itu pun
gratis ya. Yeah. Pesantren itu tidak sedikit yang gratis. Nah, maka disitulah kami mengajak kawan-kawan media dan semua kawan-kawan di Laskar Sholat untuk masuk ke desa-desa supaya mengetahui sebetulnya di desa yang kita tahu bahwa hari ini jihad paling menurut saya paling penting adalah jihad pengentasan kemiskinan. Nah, supaya tahu di desa ini yang terjadi seperti apa. Kenapa sih kok penduduk miskin mayoritas di Jawa Timur itu ada di pedesaan? Nah, kita lihat bahwa di desa pendidikannya masih kurang. Adanya cuma sekolah negeri dan itu pesantren. Yeah. Yang kedua juga mungkin di desa itu justru orang miskin itu ada di pinggir-pinggir perkebunan dan pinggir-pinggir hutan. Iya. Notabene itu milik BUMN. Ini kan juga paradoks ya bagi kami ya, menurut paradoks di mana BUMN itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar salah satunya adalah untuk memberikan eksternalitas positif kepada masyarakat sekitarnya, tapi justru di pinggir perkebunan dan hutan itu justru yang milik BUMN itu justru tingkat kemiskinan ada di situ. Kebalikannya pesantren. Iya. Di pinggir pesantren yang mungkin belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah, itu dia mendapatkan manfaat yang baik atau bahasa kami eksternalitas positif. Orang di pinggir pesantren rata-rata dia punya toko kelontong, punya toko UMKM, warung, hidup tuh barang. Hidup tuh mereka. Tapi di pinggir BUMN seperti di pinggir hutan, pinggir perkebunan, justru tingkat kemiskinan tinggi. Nah, itu yang saya katakan bahwa pesantren, kita konsep pesantren ini, kalau yang hari ini sudah disentuh, kalau kita tambah sentuh lagi dengan kebijakan APBD, maka saya yakin pesantren menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan yang ada di pedesaan. Begitu, Mas. Nah, kalau misalnya banyak panjenengan temukan masyarakat miskin di pinggir hutan ya, itu notabene-nya itu bersentuhan dengan BUMN, semisal perhutani, semisal PTPN dan lain sebagainya begitu. Kurang bagus mereka itu memberikan CSR atau perhatian gitu bagi masyarakat sekitar situ. Iya, saya tidak dalam kapasitas mengatakan kurang atau tidak, tapi yang kenyataannya kenapa masih banyak orang miskin di pinggir hutan sama pinggir kebun, kan gitu saja kan? Itu betul. Nah, maka sebetulnya kemiskinan di Jawa Timur yang melebihi dari persentase kemiskinan nasional itu tidak fair juga ketika hanya disalahkan kepada seorang gubernur ya. Bukan saya bela Bu Khofifah ya, tapi kita mencoba untuk objektif, tidak sepenuhnya salah juga. Tidak sepenuhnya tanggungan gubernur, karena ketika itu menjadi wilayah dari pemerintah pusat, maka Pemprov juga agak kesulitan untuk masuk. Maka kami di fraksi Gerindra menyuarakan adanya sinergitas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk duduk bersama, khususnya bagaimana membicarakan solusi kemiskinan yang ada di pinggir perkebunan, pinggir hutan, yang itu notabene adalah BUMN. Harus ada duduk bersama di situ, harus ada sinergitas. Bukan tanggung jawab gubernur saja, bukan tanggung jawab bupati saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Responnya BUMN yang ketika itu panjenengan sentil gimana, Gus? Ya, sampai hari ini saya pikir masih banyak orang miskin pinggir kebun sama hutan. masih belum terjawab ini. Padahal problematikanya ya. Kalau presiden kita Pak Jokowi itu concern sekali ya dalam pengentasan kemiskinan dan juga sangat membela lah masyarakat yang terpinggirkan, khususnya di pinggir hutan sama kebun. Cuman ya kan pemerintah pusat ini kan tidak mungkin ya Pak Jokowi langsung satu-satu harus dilihat, nggak mungkin ya. Kita akan terus bersuara dan saya yakin ketika suara kita itu semakin didengar oleh pemimpin kita di nasional, insya Allah akan ada solusi ke depannya. PTPN sempat respon tapi kelihatannya masih belum signifikan ya. Ya. Buktinya masih banyak orang miskin di sana. Ini semakin lama semakin hot ini. Semakin hot. Baik, sebelum kita ke beberapa orang penanya yang sudah bergabung melalui WhatsApp Radio Mercury, Gus. Ini kita ikuti dulu ya beberapa iklan berikut ini yang kalau nggak ada iklannya kita nggak bayaran, Gus. Iya, ini penting sekali. 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Suara Dewan untuk di kesempatan hari ini Rabu 26 Oktober 2022 bersama dengan saya Roni Fauzan dan juga narasumber spesial kita Gus Wawaid ya, dengan tema Pemuda Santri Berpolitik Menjaga Kemaslahatan Rakyat. Di mana Gus Wawaid ini di samping juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren di Jember, beliau juga aktif di PWGP Ansor Jawa Timur dan juga sebagai legislator di DPRD
Jawa Timur ya, sebagai ketua fraksi Gerindra. Ya, ini ada beberapa yang sudah bergabung nih Gus melalui WA ya di 0817300906. Ada beberapa yang sudah ingin menyampaikan pertanyaannya untuk panjenengan jawab ini Gus. Yang pertama ini Pak Ahmadi ya di Sidoarjo begitu. Banyak kalangan santri yang sekarang ini berada di kursi eksekutif maupun legislatif. Lalu apa yang bisa diberikan oleh santri untuk masyarakat dan juga pesantren begitu? Pasalnya saya lihat banyak santri di ranah politik tapi belum bisa memberikan banyak arti begitu. Gimana nih Gus? Ya, saya pikir itu pertanyaan bagus juga ya. Jadi alhamdulillah bahwa santri hari ini ketika ada orang mengatakan bahwa santri atau pesantren itu merupakan tempat mohon maaf buangan ya katanya orang-orang dulu ketika nggak masuk ke sekolah negeri dia masuk ke pesantren. Tapi, kalau anaknya nakal masuk pondok. Masuk pondok. Nah, tapi kan hari ini sudah bisa dibalik tuh kan. Pesantren justru apalagi ketika pandemi kan yang paling eksis kan pesantren. Okay. Nah hari ini bisa dibalik. Kita punya seorang santri yang pernah menjadi presiden, kita tahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul, Gus Dur. Kita punya santri yang jadi wakil presiden sekarang, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kan gitu. Apalagi menteri sudah banyak, DPR banyak, gubernur kita punya Bu Khofifah, bupati sudah nggak kehitung, DPR apalagi DPR provinsi sudah nggak kehitung juga. Nah itu saya pikir sebuah pembuktian bahwa santri atau pesantren bukan seperti anggapan orang zaman dulu. Nah apa yang sudah kami lakukan? Nah karena seperti saya berada di posisi legislatif, salah satu fungsinya adalah membuat perda. Nah karena adanya santri maka muncullah perda terkait pesantren yang pertama di Indonesia yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, dengan adanya santri seperti kami kemarin ketika Hari Santri, kami adalah salah satu anggota DPR yang kebetulan jadi ketua fraksi Gerindra yang getol menyuarakan adanya tambahan anggaran sesuai dengan fungsi kami budgeting, tambahan anggaran untuk pesantren dan untuk pelatihan kepada santri. Artinya itu yang bisa kita lakukan. Nah harapan kami, suara kami ini betul-betul didengar oleh para santri lain yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi DPR, sehingga setiap daerah yang ada santrinya bisa memperjuangkan. Tentu perjuangan ini tidak bisa instan. Sakdet itu kan tidak mungkin kan. Mungkin, ya, contoh di dalam pembahasan RAPBD. Ini kan pasti ketika kita perjuangkan hari ini baru dirasakan di 2023. Di tahun depan. Nah, maka sekali lagi perjuangan kami ini mohon mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak karena pesantren itu salah satu adalah fasilitas pendidikan yang berjuang ada di garda terdepan di daerah tempat banyak orang miskin, adalah satunya di pedesaan. Ya, baik. Mudah-mudahan Mas Ahmadi di Sidoarjo ini sudah puas ya dengan jawaban dari Gus Fawaid. Terus yang kedua ini, wah ini ada Mas Imam lulusan pondok pesantren. Wah, pondok mana ini Mas Imam ini? Gus, saya melihat saat ini memang banyak santri berkiprah di politik ya. Ada bupati, jadi bupati, legislatif. Tapi saya lihat kehidupan pesantren, terutama yang ada di pelosok-pelosok dulu Gus, itu aja. Terus apa yang diberikan mereka santri yang yang sudah berada di legislatif dan eksekutif ini untuk nasib pondok dan juga santri yang ada di pelosok-pelosok pedesaan ini yang masih mungkin belum tersentuh program pemerintah Gus. Ya, jadi kebetulan memang saya santri ya yang jadi anggota DPR di Provinsi Jawa Timur 2 kali. Malah kemarin termasuk yang perolehan suaranya salah satu yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Nah itu dia tuh. Itu yang milih juga banyak kaum santri. Ya, nah, termasuk juga ini saya dengar ini Yanti. Ini saya dengar Gus Fawaid ini juga yang milih emak-emak dari muslimat dan fatayat banyak banget. Favorit Gus idolanya emak-emak ini. Ya yang penting jangan mbak-mbak istri saya marah nanti. Jadi
saya pikir bisa dilihat bagaimana sepak terjang kami. Di 2014 kami pertama kali dipilih menjadi anggota DPR, suara kami 38.000. Di 2019 suara kami 228.000. Yeah. Ada peningkatan yang signifikan. Salah satu yang kita perjuangkan adalah dunia pesantren. Kalau hari ini dikatakan bahwa kenapa pesantren-pesantren di Jawa Timur masih belum maksimal, maka tolong dong di 2024 pilih banyak anggota DPR dari kalangan santri supaya lebih bisa memberi manfaat Itu kepada dia. pesantren-pesantren. Itu Mungkin dia. jumlahnya hari ini masih kurang. Tapi Bang, bahwa politik sebetulnya bagi kalangan santri bukan baru-baru ini. Iya, betul. Dari zaman dulu, dari zaman Wali Songo. Dari zaman Wali Songo juga kita tahu bahwa Wali Songo masuk ke bumi Nusantara ini salah satunya adalah lewat jalan siasa. Mendirikan kerajaan Demak, ada yang jadi penasihat raja, kalau sekarang namanya Watimpres kan Ya, gitu. ya. Ada yang jadi adipati pejuang-pejuang Islam dulu kan gitu kan. Nah, yang sekarang namanya mungkin bupati dan Ya, bukan ya, hal ya. baru saja. Kebetulan saja hari ini mungkin dengan terbukanya dunia teknologi dengan adanya Mercury FM, Mercury 96 FM gitu kan ya. Iya. Baru semakin jelas bahwa ternyata banyak ya santri yang jadi anggota DPR, yang jadi bupati, jadi gubernur dan lain sebagainya. Termasuk Gus Mufa ini yang sekarang di Gerindra luar biasa ini ya. Maka satu insya Allah nanti satu di Gerindra calegnya banyak dari santri lah. Oke. Ya, siap. Baik, terima kasih untuk Mas Imam ya. Dan, terus juga ada pertanyaan berikutnya ini, Pak Fandi Gus. Apa yang menjadi keinginan terdalam dari seorang Gus Fawaid untuk bisa menjadikan pesantren wadah mencetak santri-santri andal dalam bidang agama, termasuk juga skill, termasuk juga dalam bidang kemajuan teknologi ya, yang tentunya ini bisa berguna bagi masyarakat dan bangsa negara ini. Begitu. Ya, jadi salah satu negara atau bangsa yang maju, kita tahu ada 3 macam negara. Ada negara sedang berkembang, ada negara miskin, ada negara sedang berkembang, dan ada negara maju. Dan ketika kita lihat, salah satu ciri dari negara maju itu adalah peradabannya, akhlaknya sudah bagus. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, afdhalul ilmil hal, ilmu yang paling utama itu adalah akhlak. Dan pesantren sudah melakukan itu. Sebelum ada istilah pendidikan berkarakter, pesantren sudah mengajarkan itu ratusan tahun yang lalu, bahwa afdhalul ilmu ilmul hal. Nah, yang kedua harapan saya tentu bahwa pesantren ini menjadi tempat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi pesantren ini tidak cuma bermanfaat untuk masyarakat sekitar, tapi masyarakat Jawa Timur atau bangsa Indonesia secara umum. Dan itu perlu sentuhan dari pemerintah, perlu sentuhan dari pemerintah lewat intervensi anggaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian santri itu bisa menjadi pelaku-pelaku usaha-usaha baru. Kita tahu bahwa Indonesia belum jadi negara maju dengan jumlah pengusaha yang masih relatif jauh dibanding Singapura, dibanding Malaysia. Kita jumlah pengusahanya lebih kecil. Dan salah satu harapan saya itu bisa dicetak pengusaha-pengusaha baru itu dari kalangan pesantren. Santri sangat mudah diarahkan. Santri sangat mudah untuk dicetak menjadi apapun, termasuk menjadi pengusaha. Kalau dai mah tempatnya kan gitu kan. Kiai mah tempatnya menjadi pengusaha. Tinggal bagaimana keinginan pemerintah hari ini, perhatian dari pemerintah hari ini lebih mungkin lewat memberikan fasilitas. Kalau selama ini mungkin fasilitasnya hanya gedung, mungkin ke depan bisa fasilitas-fasilitas yang bisa mendorong munculnya entrepreneur dari dunia pesantren. Wah, ini ya keren sekali nih. Kalau misalnya itu kita bisa jalankan, luar biasa. Amin. Jawa Timur akan menjadi provinsi dengan perekonomian berbasis pesantren yang waduh, saya nggak bisa menggambarkan ini ya bagaimana ini nantinya ke depan untuk kemajuan ekonomi kita gitu. Terakhir Gus, wah ini spesial ini Gus. Siap. Spesial ini dari Pakai telur nggak? ya, pakai telur ini. Ini juga seorang tokoh tokoh muda yang inspiratif di kota Surabaya ini. Subhanallah. Ini kerabat jenengan juga ini ya, maksudnya Iya. juga insya Allah sangat juga dekat dengan jenengan. Gus Ahmad Maududi. Subhanallah, itu tokoh Gus Todi, muda. assalamualaikum Gus. Tokoh muda NU, Iya. anak muda NU yang luar biasa. Putranya Yai Ali Maskan Musa ya. Insya Allah jadi bendara Gerindra Kota Surabaya juga itu. Ya. Ini wah pertanyaannya sedikit menyentil Gus Todi, ini berani sekali ini menanyanya ini ya, maksudnya
terkait proses dorongan pencalonan untuk Cagup 2024 Gus. Ya apa Gus? Ya, mari Gus. Saya pikir semua itu sudah ada jalannya, sudah ada takdirnya, dan kita tahu bahwa masyarakat di dalam era demokrasi ini mempunyai kewenangan yang luar biasa di dalam menentukan siapa pemilihnya. Tapi kalau kita melihat tren hari ini, memang masyarakat suka dengan pemimpin-pemimpin yang dari kaum milenials. Ini ya. Itu terbukti saya di pemilu 2019 yang banyak milih saya itu mama. Mungkin melihat saya mungkin masih muda kan. Ya, good looking ya Gus ya. Ya, perlu ya. Orang pesantren itu nggak hanya identik dengan sarungan ya, pakai baju takwa, tapi juga good looking ini harus Gus. Iya, saya pikir urusan penampilan santri itu kan adanya sebetulnya ciri santri itu bukan di sarung atau di baju kuku sebetulnya, tapi dari akhlak. Iya, betul sekali. Dari akhlak. Jadi kita boleh mengaku santri kalau kita punya akhlak yang baik. Betul. Karena kita tahu bahwa dawuhnya baginda Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Ditambah lagi afdhalul ilmul hal, ilmu yang paling utama adalah akhlak. Artinya kalau dia mengaku santri, akhlaknya jelek, saya ragukan kesantriannya. Ya. Kalau Gus Mufa ini Cagup 2024 ya, atau Cawagup 2024, ya Gus Dodi ini nanti calon wali kota juga ini. Iya. Oke, Dan Gus mungkin Dodi. salah satu solusi supaya banyak santri yang di legislatif ya, Gus Dodi juga harus jadi DPR juga. Oh iya, itu harus itu ya. Oke, baik Gus, sebelum kita ada di penghujung acara ini, kayaknya perlu juga ini bagaimana closing statement dari Panjenengan tentang Jawa Timur dan bagaimana Jawa Timur ini harus dibangun perekonomiannya berbasis pesantren dan juga masyarakat mustadafin. Ya. Baik, Bang Roni yang saya hormati, Jawa Timur ini punya sejarah bahwa kita ada sebuah kerajaan besar di Majapahit di Jawa Timur. Artinya Jawa Timur dari sejarahnya sudah besar. Hari ini apapun di nasional itu banyak ditentukan oleh apa-apa yang terjadi di Jawa Timur. Maka saya ke depan berharap bahwa pesantren dan santri menjadi salah satu pilar di Jawa Timur untuk bagaimana Jawa Timur ini pertumbuhan ekonominya semakin baik. Pertumbuhan ekonomi ujungnya adalah investasi semakin banyak, investasi juga ujungnya adalah pembukaan lapangan kerjaan baru semakin lebar, dan ujungnya adalah kemiskinan yang semakin mengecil. Dan salah satu yang kami tawarkan di legislatif, kebetulan kami dari dunia santri, adalah bagaimana pemerintah provinsi itu bisa berpihak kepada pesantren. Berpihak bukan berarti meniadakan sistem pendidikan yang lain. Nah, kita mintanya proporsional saja. Jadi kalau sistem pendidikan yang umum itu diperhatikan, maka pesantren yang sudah berdiri bukan semenjak Republik ini ada, tapi sebelum bahkan ikut serta mendirikan Republik ini ada, maka pesantren sudah selayaknya untuk diperhatikan lebih baik. Begitu. Baik, terima kasih banyak Gus untuk hadirnya di studio Mercury ya. Terima kasih. Insya Allah nanti kalau kita akan adakan dialog lagi, siap ya Gus ya. Siap, insya Allah. Sama Gus Sodik juga dan juga teman-teman yang lain ya. Mudah-mudah gitu. Baik, sahabat Mercury, tadi kita sudah ikuti Suara Dewan edisi 26 Oktober 2022 dengan tema peringatan Hari Santri Nasional, Pemuda Santri Berpolitik Menjaga Kemaslahatan Rakyat bersama dengan legislator dari DPRD Provinsi Jawa Timur Gus Muhammad Fawaid, dan juga sekaligus saya Roni Fauzan harus segera pamit dari Suara Dewan karena sebentar lagi ada Aldi ya. Aldi kembali ya akan menemani sahabat Mercury. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.